Tadi aku tuh seperti dikepung hidayah. Memang Allah yang mau. Ini bukan maunya saya, itu yang maunya Allah. Bukan pilihan saya untuk jadi seperti ini, tapi saya yakin ini pilihan Allah. Dari kehidupan malam yang bebas, yang jauh dari agama, tiba-tiba 3 hari sholat berjamaah di masjid. Saya bilang, ternyata Islam itu indah rupanya. Maksudnya ketika kita amalkan, akan datang kefahaman. Saya yakin siapapun yang berlama-lama di masjid, nanti hatinya ada kerinduan ke masjid. Itu cara termudah untuk mengembalikan umat ke dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Find Your Pahala. Setiap langkah punya makna, setiap kisah punya hikmah. Dan hari ini saya kedatangan sahabat lama saya, Ustadz Darius Sulaiman, yang sama-sama pergi ke Jepang beberapa tahun lalu. Iya, maraton ya. Maraton dan keliling masjid di Tokyo, dan juga Osaka. Sempat mencoba beberapa kuliner kita. Oh iya, ajib. Jepang, Ustadz ajib. dari Udah tahu, kita. udah setahun yang lalu itu, Ramadan tahun lalu kan? Itu pas tahun lalu. Iya. Pas sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan, bulannya bulan Februari atau Maret gitu. Dan gimana kabarnya, Ustaz? Bekhair, alhamdulillah. Bekhair, alhamdulillah. Keliling terus nih saya lihat ya. Iya, bergerak sampai tak bisa lagi bergerak. Ustadz, ini kita di podcast ini mengupas perjalanan spiritual, hijrah. Dan Ustadz ini kan terkenal sebagai musisi, pekerja seni, dan gitaris band metal, Betrayer. Sebelum akhirnya memilih jalan dakwah, dan ini luar biasa perjalanannya. Mohon di-spill perjalanan spiritualnya dan akhirnya memutuskan untuk berhijrah. Yeah, dan momen spiritual apa sih, Ustadz, yang men-trigger ini semua? Jadi Masya Allah, itu saya sering cerita sih tentang kuasa Allah yang memberi hidayah di tempat yang gelap. Jadi banyak orang dapat hidayah itu di Makkah, Madinah, di madrasah, ketika umrah, ketika dia belajar. Tapi saya tuh agak berbeda sedikit. Jadi dari Minang itu orang awak kan. Orang awak. Besarnya memang di surau. Dari kecil tuh memang sudah dididik agama sama orang tua. Itu pentingnya itu sebetulnya, kalau anak-anak tuh dipaksakan belajar agama. Toh perjalanan pas sanawiyah itu terjadi hentakan besar dalam hidup. Nyokap meninggal, mama meninggal, kecelakaan sama papa kan, naik motor. Meninggal di tempat, dan bapak baru 3 tahun lalu meninggal. Cuman itu seperti langit runtuh waktu itu, memang benar. Saya nggak anak laki-laki satu-satunya, dimanja, bahkan dibully sama teman-teman anak mama gitu. Tiba-tiba harus kehilangan sosok ibu ya, yang saya nggak siap waktu itu. Tiba-tiba agak sedikit protes lah dengan takdir Allah itu. Cuman waktu terjadinya hentakan itu bukan orang-orang dakwah yang merangkul, tapi justru anak-anak metal. Ya, ketika SMA di Padang itu, saya justru berkumpul dengan komunitas underground di Padang itu, anak-anak musik metal. Dan memang distorsi itu, musik metal itulah yang sedikit banyaknya berperan untuk menghilangkan kesedihan itu. Jadi kalau dengar lagu-lagu slow, lagu-lagu Malaysia, lagu Minang yang meratap-ratap itu, nangis lagi kan. Ingat lagi. Tapi kalau dengar Sepultura, Metallica, waktu itu kan lagi heboh-hebohnya 92, 93 itu kan. 94 itu. Jadi kayaknya inilah jalan yang bikin saya happy gitu. Nah, bikinlah band di Padang waktu itu. Namanya Liang Lahat. Wah, itu band pertama ngeri ya. Jadi band metal itu memang harus horor, harus ngeri kan. Karena hari ini mikir kematian juga ya, Liang Lahat. Sampai tamat SMA itu, SMTI namanya di Padang, Sekolah Menengah Teknologi Industri. Jadi ayah saya sebetulnya maunya lanjutnya ke MAN kan. Cuma waktu itu saya udah gak berminat dengan agama. Saya rasa Islam itu bukan agama yang cocok untuk saya juga, karena saya hobi saya seni, musik, melukis.
saya mau cari sesuatu lah yang bisa menerima hobi itu. Apalagi musik metal di Minang, di kampung kan, di kampung itu orang bilang musik apa ini gitu kan. Nagari itu. Akhirnya Bang Sandi aku ke Jakarta lah. Singkat cerita ke Jakarta. Nah, tanpa restu orang tua juga, saya bilang sama Papa almarhum, aku mau ke Jakarta. Dia bilang, apa belajar agama lah, sekolah lah, minimal S1 lah. Papa kan dulu IAIN Fakultas Dakwah. Jadi yang ustadz tuh beliau sebetulnya. Oh, yang ustadz beliau. Almarhum Papa itu. Beliau lah mau balik kondang lah di Solo itu. Jadi saya bilang, Pak, saya nggak ada niat cita-cita kuliah dan sebagainya. Saya mau jadi artis ke Jakarta. Saya mau jadi anak metal aja, mau jadi anak band gitu, mau masuk TV gitu. Orang tua yang namanya dan anaknya begitu keras ya. Waktu itu kebetulan ada truk bawa bawang tuh dari kampung tuh ke Bekasi kan. Saya nebeng, saya bilang bisa duduk nggak ya? Jadi saya merantau tuh naik truk itu. Naik truk turun di jalan tol tuh di Serpong. Berhari-hari ya? Iya lama dulu tuh 2 hari 3 malam kan. Iya. Belum ada jalan tol. Belum ada. Turunnya di jalan tol di Serpong tuh. Nah, saya carilah satu orang musisi idola saya yang waktu itu bilang, memang dialah motivasi saya main musik underground itu, Irfan kan. Irfan almarhum yang rotor, gitaris rotor, Bang Irfan Sembiring. Karena beliau lah anak metal yang sukses dalam pandang mata saya karena bisa buka Metallica di Lebak Bulus kan. Oh iya, band keren, gagah banget itu. Saya bilang saya harus ketemu orang ini nih, ngeri nih orang ini tuh. Nah, akhirnya lo jumpakan dengan Bang Irfan. Nah, singkat cerita 98 tidak ada aktivitas band karena Pak Harto mau lengser. Krisis moneter turun, semua keramaian dilarang kan. Demonstrasi di mana-mana. Terus kata teman, lu ke Bali aja, dari di Bali nggak ada demo kayaknya itu. Di Bali itu kan memang aman kan, pariwisata kan, nggak mungkin ada demo-demo. Banyak kafe juga bisa manggung di mana-mana. Nah, pergilah ke Bali 98 itu. Betul-betul tuh. Di Bali itulah tempat yang dreamland ya, dream island lah, pulau impian saya waktu itu, yang menerima saya apa adanya, yang menghormati saya sebagai seorang seniman, menghargai karya-karya lukisan dibuat, ada yang beli. Kalau di Jakarta orang kita bilang lukis kadang-kadang enggak dihargai. Nggak ada yang beli. Ya. Nggak ada yang mau beli, dikasih pun kadang-kadang orang ya apa lukis. Tapi di Bali kan bule-bule konsumennya kan. Maka 98, 99, 2000 saya hidup sesuai dengan nafsu lah. Pokoknya saya bilang saya harus jadi orang baik aja, tapi nggak perlu agama lah gitu. Nah, di pencarian Allah itu proses seperti itu. Sampai saya buat band di Bali namanya Born by Mistake ya. Born metal. By Mistake, ngeri lagi. Ngeri lah. Pokoknya harus ngeri kan. Kalau di Jakarta kan sempat gabung dengan Betrayer, tapi sebentar aja. Sebentar ya. Sebentar kan pas baru bergabung demo-demo itu, akhirnya aku putuskan meninggalkan band itu. Sampai di Bali bikin rekaman, aku kirimlah ke almarhum Bang Irfan. Ternyata Bang Irfan sudah join tablik. 98 dia udah ikut khuruj kemana-mana. Terus kata ibunya dia lagi di luar negeri. Nah, dan Bang Irfan waktu itu balas dengan email. Nah, jadi peran sosial media dalam dakwah itu ada, sebetulnya bukan nggak ada, bahkan penting banget. Saya bilang, balas apa sih Bang Irfan? Aku kirim email, dibalas. Ternyata dakwah semua, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selamanya, lu banyak-banyak yang mati Saya bilang, kok beda banget dengan orang yang gue temui 3 tahun, 4 tahun lalu, Irfan kan. Itulah awalnya. Termasuk almarhum gitarolis pergi ke Bali, khuruj, ketemu lagi di Bali ini. Kok jadi tiba-tiba tidur di masjid gini orang-orang gitu. Jadi, Mas Sandi, aku tuh seperti dikepung hidayah. Memang Allah yang mau. Ini bukan maunya saya, itu maunya Allah. Bukan pilihan saya untuk jadi seperti ini, tapi saya yakin ini pilihan Allah. Tapi berkah doa orang tua juga, doanya para ulama, dai-dainya Allah. Karena orang Islam di Bali, di Legian itu nggak banyak. Jadi setiap ada rombongan tablik datang, itu pasti saya didatangin. Jadi sekeras apapun batu, ditetesin air lama-lama bolong juga kan. Jadi saya terpaksa itu waktu itu masuk masjid tahun 2000-an itu. Nah, itulah bahasa yang hari ini viral, banyak orang-orang yang ngutip-ngutip kuasa kan. Kata teman itu, lebih baik kamu terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka gitu. Waktu itu bilang bagus juga. Lama-lama dipaksa enak juga rupanya. 3 hari pertama di Bali itulah momentum triggernya perubahan itu. Dari kehidupan malam yang bebas, yang jauh dari agama, tiba-tiba 3 hari
sholat berjamaah di masjid tanpa Kurus tertinggal. 3 hari ini yang pertama. Terus belajar adab-adab sunnah Nabi, mata, telinga, lisan, tidak mungkin maksiat dalam masjid kan. Terus jaga wudhu 3 hari, batal wudhu lagi. Jadi mulai setiap malam, terus belajar jauh lah dari rumah ke rumah tuh ngajak orang. Bayangkan Nabi gimana dakwah dulu susahnya, diusir orang, diludahin orang, lempar batu. Saya bilang, ternyata Islam itu indah rupanya. Maksudnya ketika kita amalkan akan datang kefahaman, Bang Sandi. Bukan kalau kita dengar-dengar aja, kadang kita lupa kan. Habis dengar ceramah lupa. Habis kita lihat kita ingat tapi nggak paham. Kita lihat orang soleh, oh gini orang baik. Tapi ketika kita amalkan, faham. Oh begini rupanya susahnya Nabi dakwakan agama. Maka tambah cinta sama Nabi itu. Bahwa 3 hari itulah memang ini formula ajib. Dan aku rasa Bang Sandi, seandainya seluruh orang Islam dia mau bersabar diri 3 hari 3 malam di masjid, itu ibarat singkong yang keras tuh dibungkus dengan daun pisang kasih ragi tuh. Pulang-pulang jadi tape semua tuh. Lembut, manis gitu. Nah, ayam yang dikurung 3 hari di kandangnya itu dilepas pasti rindu balik ke kandangnya. Jadi setelah 3 hari tahun 2000 itu sampai hari ini, alhamdulillah Allah beri kekuatan untuk sholat 5 waktu di masjid, Bang. Nggak pernah tinggal sekalipun itu. Ya, itu kekuatan orang-orang tabligh itu, karena dia sering dikarantina di masjid, maka hatinya ada kerinduan ke masjid. Jadi ini ada anak-anak buah atau siapapun teman yang susah sholat ke masjid, atau pemirsa podcast kita ini yang susah suaminya ke masjid, anak ke masjid, coba deh kurung 3 hari di masjid. Dan tidak perlu pakai nama jamaah tabligh, pokoknya apapun lah metodenya, 3 hari jangan keluar masjid, matikan handphone. 3 hari fokus untuk belajar agama, untuk memperbaiki diri. Saya yakin siapapun yang berlama-lama di masjid, nanti hatinya ada kerinduan ke masjid. Itu cara termudah untuk mengembalikan umat ke dalam masjid. Kalau nggak gitu Bang Sandi susah. Aku lihat ya, pulang umroh tiba-tiba jadi soleh, tapi 10 hari habis itu muntaber, mundur tanpa berita, hilang lagi di masjid. Ya, iya. Mana abang soleh itu pulang dari haji soleh dari masjid tiba-tiba hilang. Tapi dengan 3 hari setiap bulan, ini 3 hari ini bukan sekali aja ya, tapi ini amalan rutinitas yang diajarkan sama orang-orang tua kita, para ulama, meluangkan masa 10% untuk masjid. Itu metode hijrah saya, Bang Sandi. Jadi kalau satu bulan itu 30 hari, berarti 3 hari di masjid, 27 hari urus dunia. Kalau 24 jam 1 hari itu berarti 2,5 jam di masjid, sisanya ngurus dunia. Nah, kalau 1 tahun 365 hari, luangkanlah 36,5 hari. Kalau 10%-nya kan genapkan 40 hari lah, jangan hitung-hitungan sama Allah kan. 40 hari, maka setiap tahun 40 hari. Saya sampai hari ini nggak pernah tinggal itu. Bahkan di awal-awal dakwah tuh, karena Bang Irfan bilang, kita ini kan musisi nih, anak metal apalagi kan. Kita nih selama ini ngajak orang kepada diri kita. Ini bahaya nih, dosanya besar nih. Mesti ngajak orang kepada Allah. Maka kita taubatnya mesti 4 bulan setiap tahun, sepertiga hidup. Jadi waktu pertama hijrah itu sampai 2011 itu. Itu saya ikut Bang Irfan tuh 4 bulan ke India, ke Bangladesh, ke Cina, pernah ke pedalaman Papua. Jadi 8 bulan mencari nafkah, 4 bulan pergi dakwah. Dan waktu itu semakin termotivasi gara-gara ada bule dari Kanada, tiap tahun dia ke Bali. Aku tanya, Bang, what you doing there, brother? Ngapain kamu di negaramu liburan tiap bulan? Dia bilang sekarang tuh winter season, kami nggak bisa keluar rumah karena minus, dingin banget. Jadi saya harus bekerja sungguh-sungguh 8 bulan terus untuk bisa hidup 1 tahun. Jadi mereka berdagang 4 bulan. Itu 4 bulan dia ke Thailand, ke Bali untuk habisin duitnya. Saya bilang nih orang maaf tidak beragama, tidak kenal Allah, tapi dia bisa enjoy life 4 bulan keliling dunia setiap tahun. Masa saya dai nggak bisa? Maka saya anggaplah dakwah ini ya sebagai solusi dari permasalahan dunia ini. Kalau tak temukan jalan keluar, ya keluar jalan-jalan. Itu solusinya, Bang. Jadi alhamdulillah ternyata dengan keliling-keliling jalan-jalan tuh banyak jumpa orang soleh, jumpa ulama, jumpa guru-guru hikmah. Kadang di jalan-jalan ketemu orang yang kita anggap gila, mungkin gembel, tapi dari mulutnya keluar hikmah, keluar nasihat. Jadi saya belajar agama dengan cara mengamalkan, sederhana aja sebetulnya, nggak terlalu ribet kan. Pokoknya siapapun bisa jadi guru kita. Masya Allah. Bali lah tempatnya, pokoknya Bali nggak bisa dilupakan tuh. Tapi Sumatera Barat ini kemarin aja kita baru meluncurkan kembali sebuah gerakan kembali ke Surau. Kembali ke Surau ya. Dan itu kan konsepnya bagus. 3 hari dalam sebulan itu kita ada di masjid. Itikaf ini 10 malam terakhir banyak yang
menghabiskan waktu di masjid dan mendapatkan pencerahan luar biasa nih, Ustaz. Dan ini sekarang udah jalan konsisten untuk berdakwah ini mulai awal 2000-an misalnya 20 tahun lebih ya. 25 tahun lebih. Nah, ini kan banyak Gen Z, anak-anak muda kita ini melihat pentingnya pendidikan agama bagi generasi mereka ini dibanding dengan pengaruh budaya global, sosial media. Ustadz bilang tadi, Ustadz memandangnya seperti apa? Ya memang sekarang itu pendekatan kepada anak-anak muda itu bukan dengan cara seperti dulu. Sekarang kan mereka hari-hari di TikTok, hari-hari di Instagram, hari-hari mereka di sosmed, YouTube. Maka program-program seperti ini, bikin podcast dengan cara yang ringan. Kadang aku bikin lagu-lagu religi juga. Kan nggak semua orang nggak semua orang mau diceramahin kan. Yeah. Anak-anak muda sekarang kita ceramahin, emosi dia kadang-kadang. Ya, dia lawan kita. Nah, maka dengan pekerja-pekerja seni, bikin film-film dakwah, bikin konten-konten dakwah. Saya rasa banyak banget. Saya di TikTok, baru main TikTok tahun 2022, berarti udah mau 3 tahun ya. Itu ada 64 orang yang login di TikTok saya. Waduh, 64 orang. Saya nggak pernah datang sekalipun ke live-nya non-muslim, nggak pernah sekali. Saya menghormati. Cuman rata-rata mereka kan kepo, apa sih Islam, apa sih, pengen tahu gitu. Terus kalau saya tiap subuh tuh, habis sholat subuh, biasanya live itu. Live di TikTok. Terus ada yang nanya, lama-lama dia komen tuh, gimana cara jadi orang Islam? Atau gue naikin, mudah aja, ayo bang ikuti saya, syahadat. Karena untuk menjadi Muslim itu mudah, jangan dipersulit. Hari ini kan orang, kalau kamu jadi Islam harus ilmu tinggi-tinggi dulu. Nggak usah. Kamu kalau kamu mau belajar Islam, kalau dengan saya ya, teknis saya berdakwah, kamu masuk dulu deh. Karena kalau mau tahu rumahku dari luar tuh nggak mungkin. Kamu masuk dulu. Ternyata setelah di dalam kamu nggak suka, kamu keluar lagi tuh urusanmu dengan Allah, nggak ada urusan dengan yang punya rumah gitu. Jadi kalau ada orang mengundang debat agama, saya nggak layan itu, saya nggak ikut-ikut. Bagi saya tuh menceritakan keindahan ke orang buta sia-sia. Ya, kalau mau muzakarah, oke. Muzakarah itu kita berbagi ilmu. Kamu bicara 10 menit, ceritakan agamamu. Aku juga cerita 10 menit. Nanti kalau kamu suka, kamu ikut penjelasanku. Kalau aku kayaknya tertarik dengan apa yang kamu jelaskan, mungkin aku ikut kamu juga. Kan kita open mind, kan kita nggak bisa saling menghakimi, mengatakan, oh aku yang paling benar. Itu kan memang dalam hati boleh, tapi kelisan dikeluarkan tuh jadi suul adab. Itu jadi melecehkan agama orang, kan nggak boleh. Kalau sama-sama nggak suka, you go your way, I go my way. Lakum dinukum waliyadin. Pokoknya kamu jangan sentuh agamaku, aku nggak sentuh agamamu. Hari ini di TikTok itu banyak debat agama tuh mulai menghina Islam, menghina Rasulullah. Ya. Jadi kadang-kadang aku nonton dari luar, jarang aku masuk tuh. Ini udah nggak sehat gitu loh. Yeah. Jadinya bukan jadi cari teman, cari musuh malah. Betul. Ya, kita kan mau dakwah itu mau menjadikan lawan jadi kawan kan. Iya. Nah, jangan sampai jadi awalnya biasa aja jadi bermusuhan gara-gara debat. Jadi agama ini memang karena saya besarnya di Bali, tumbuhnya di Bali, Mas Andi, bagi saya itu privacy banget. Jadi saya enggak pernah nanya orang agamamu apa, nggak ada. Kalau di Bali kalau kita tanya orang itu, orang ngapain mau nanya? Bukan bisnis, bukan agama apa. Itu sesuatu yang sangat pribadi. Privacy sekali. Tapi kalau orang mau cerita ya kita dengerin. Kalau orang mau tanya kita jelasin. Kalau orang mau login, ayo kita sambut, kita peluk dia. Banyak banget bang. Orang Ramadan ini orang-orang besar semua yang login. Ya, dan masih banyak lagi yang datang merahasiakan. Nah, karena pertimbangan kan untuk mengganti agama itu bukan sebuah hal yang kecil ya. Orang bisa taruhan nyawanya, taruhan kehilangan pekerjaan, diusir dari keluarga, ditinggalkan istri. Jadi bagiku kalau ada orang mau masuk Islam terus dia merahasiakan keislaman sampai mati juga nggak ada masalah. Biarin, yang penting kamu kan urusanmu dengan Allah. Nah, hari ini kan ya, tapi sebagian orang kan dia mau
mau mengumumkan ya nggak apa-apa. Menampilkannya. Ya. Ini mau masuk di bulan Ramadan juga di penghujungnya ada hari raya Nyepi ya. Jadi ini ya Ramadan tanggal baru Nyepi ya. Hari Nyepi ini itu bukti kita toleransi itu. Kita bukan Hindu tapi kita tetap di rumah kan. Nggak nyalain lampu juga tuh di Bali itu. Iya. Kita menghormati, saling menghormati. Airportnya sampai ditutup. Berhenti. Power Bali itu. Satu-satunya pulau di dunia bisa menghentikan pesawat landing. Iya. Dan apakah berhenti pariwisata ternyata makin banyak. Insya Allah, dengan kegiatan-kegiatan. Nah, ini setiap bulan suci Ramadan apalagi menuju Lebaran yang paling mendominasi topik perbincangan itu THR. THR. Gimana Ustadz memandang budaya memberi THR ini? Bagus banget karena kita juga berhubungan dengan budaya mudik kan. Orang mudik kan perlu biaya, perlu oleh-oleh. Kalau orang nggak punya duit mudik, bukannya bahagia, dia takut dia pulang. Nanti di rumah, di kampung mau di teror orang kampung kan. Jadi, tapi itu akan jadi beban yang berat kalau sendiri memaksakan ya. Orang apalagi orang nggak kenal tiba-tiba minta THR itu bikin emosi. Dia bilang kamu tuh ngomong ormas. Dibilang iya kadang-kadang ada aja tuh semua tuh THR tuh. Ada yang aku lihat di TikTok kemarin kan, di WhatsApp terus dihapus. Terus dia bilang, kenapa kau hapus? Nggak jadi banget ya. Ayo tulis lagi aja. Minta THR bang. Ayo hapus lagi aja. Hapus lagi aja. Iya kadang-kadang kan kita, ya kalau kita lagi punya duit nggak apa-apa bagi kita share siapkan uang untuk THR kan. Ini karyawan bukan, teman bukan, tiba-tiba komen minta THR kan. Itu nggak, kalau karyawan kepada bos kepada karyawan itu tentu ada hubungan emosional kan. Nah, tapi yang di sosmed ini yang aku mau ingatkan kepada netizen ya, jangan suka mengemis, minta-minta. Ya. Kalau di sosmed kita berteman dulu aja, jangan dikit-dikit DM ceritakan masalah hidupnya, kenal enggak, ketemu enggak. Dan itu ternyata profesi mengemis online ini profesi yang dahsyat. Saya berapa kali dulu awal-awal memang kasihan kan, tiba-tiba di DM kita kebuka kan. Nggak mungkin nggak dibalas kan, jangan-jangan ini orang betul-betul susah kan. Kalau dia DM hal yang sama menceritakan kesedihannya kepada 100 ustadz, dia pilih ustadz nih yang notabene nih nggak mungkin pelit, mungkin pasti orang baik, beragama, orang beragama, pasti orang dermawan. Kalau satu orang transfer 100.000 kali 100, lumayan omset sehari itu. Ataupun yang ceritakan buat sekolah anaknya, buat ini semua. Dan lama-lama aku pikir ini ternyata sindikat, ini modus orang tuh mencari duit. Ya, dengan cara mengemis. Apalagi konten kreator yang suka bagi-bagi. Itu ribuan DM itu orang minta-minta semua. Ya mungkin karena susahnya kehidupan bangsa rakyat kita ya, bangsa dia. Cuman ya ditahan-tahan lah. Kalau mau ada hajat, ta'aruf dulu, berkenalan dulu, silaturahmi dulu. Nah, ini nggak tahu siapa-siapa masuk minta sumbangan. Kalau nggak dikasih, kadang-kadang takut ini. Karena pernah ada orang DM, aku nggak hiraukan. Dibilang bang, aku pengen jumpa bang, aku ada masalah berat, aku terlilit hutang dan sebagainya. Saya bilang ini pasti ujungnya kita suuzon kadang-kadang kan, ini paling modus juga nih. Tahu-tahu 2 minggu kemudian aku hadir di acara pernikahan, terus home band yang nyanyi di sana tuh gitarisnya bisik ke aku, bang, basisku 2 minggu lalu pernah DM abang, terus dia kata terlilit pinjol, utang semuanya, terus iya aku ingat baca, sempat dibalas salamnya, dibalas tapi enggak aku respon lanjutin, bunuh diri bang. Innalillahi. Nah, kan jadi aku mikir ya Allah, kalau aku ditemuin dia kan jadi mati gitu. Iya. Jadi sedih bang. Ternyata kadang-kadang ada yang betul-betul sedih betul. Iya. Itu pinjol itu, judol pinjol itu bang, itu musuh besar bebuyutan, banyak orang yang stres. Ya. Luar biasa memang. Kita udah membahas kemarin sama Koh Dennis Lim, pinjol dan juga judol. Beliau kan itu. Nah ini sudah semakin mendekati akhir Ramadan dan banyak yang setelah Ramadan itu muntaber gitu, mundur tanpa berita, hilang dari masjid. Dicari ya jamaah masjid. Gimana kita itu menjaga keistiqomahan ibadah kepada Allah, bukan ibadah hanya di bulan Ramadan? Iya, sebetulnya tarbiyah 1 bulan itu maksudnya supaya kita kuat beramal 1 tahun ke depan.
Kan matematika Allah ini kan 10 kali 10, Bang. Iya. Siapa yang berpuasa 3 hari selama setiap bulan, Yaumul Bid itu, maka dicatatkan pahala untuk dia puasa sepanjang bulan, satu bulan. Siapa yang berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, 30 hari, 28 hari, tambah puasa di 6 hari di bulan Syawal. Maka kan kalau 30 teman 36 tuh, jadi 360 hari kan. Iya. Nah, itu sama dengan dia berpuasa sepanjang tahun. Harapan orang berpuasa itu supaya dia punya habit bagus untuk jadi ahlul masjid, ahlul saum, qiyamul lailnya, tarawih itu nanti kan beralih kepada tahajud kan. Tapi memang karena banyak hamba Allah nih, umat Rasul ini sangka baik sama Allah. Nah, kita kan udah dapat Lailatul Qadar nih 83 tahun ya. Habis kali itu dia itikaf sebelum terakhir kan sekarang penuh semua masjid nih. Penuh, ya. Semua masjid orang berburu Lailatul Qadar kan. 27 penuh sekali. Tadi malam tuh sebagian besar tuh udah mulai posting nih, semalam lah tuh Lailatul Qadar kan. Iya, merasa terang. Semalam udah oke banget. Nah, aman kita 83 tahun kan, 1000 bulan kan. 1000. Nah, terus 1 tahun ke depan dia nggak sholat tuh. Dia nunggu Lailatul Qadar tahun depan lagi. Jadi tapi Allah maha baik lah, Bang. Maksudnya kalau ingin ya bangsa ini baik, umat Islam ini baik, ya saya tidak tahu metode lain yang lebih mudah, yang lebih cepat daripada 3 hari di masjid itu. Jadi diajak aja Bang Sandi kan kalau kita mungkin udah ahli masjid tidak ada masalah kan. Kita pikirkan dong orang di luar masjid, kasihan mereka. Kalau mereka nggak dipaksakan seperti itu, nggak dikarantina sampai mati, mereka nggak tersuasana dengan agama, Bang. Coba bayangkan 3 hari 3 malam kita bicara agama, bicara kebesaran Allah. Ya, saya yakin ya siapapun orangnya, sudah banyak kita lihat almarhum Gita Rolis dulu kan gimana rock and rollnya tiba-tiba berubah. Sekarang yang lagi aktif Bang Hengki Ternando. Ya, kalau artis-artis kan Sakti Salman Al-Jogjawi kan tiba-tiba berubah jadi dai. Ada Reza Noah, ada Lukman Noah. Jadi anak-anak band yang terjamah dakwah itu udah banyak. Ada Bang Ivan Kasleng. Bahkan anak-anak Sleng udah banyak punya madrasah tahfiz juga, udah berangkat umroh haji. Jadi dakwah ini memang harus dibuat dengan mahabbah, dengan kasih sayang, dengan smooth, dengan ya orang tuh nggak merasa dirampas kesenangannya, tapi diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, hari ini kan yang kita lihat di masyarakat itu, di umat Islam ya Bang Sandi ya, banyak pekerja dakwah ini dia menggambarkan, menjelaskan kepada masyarakat, kepada umat ini Allah itu jahat. Allah itu kejam, sadis. Allah itu akan bakar kamu, siksa kamu. Jadi orang kalau diancam melawan, Bang. Orang diancam dia pilih agnostik. Dia bilang, aku nggak punya agama, aku nggak punya Tuhan. Ngapain aku punya Tuhan yang jahat, yang sadis? Padahal Rasulullah SAW itu berkali-kali menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu maha baik, maha rahman, maha penyayang, pemurah, pengampun, ghafurur rahim. Kenapa nggak sifat-sifat itu yang kita dakwahkan? Memberikan motivasi, harapan. Dosamu banyak, besar dosamu, ampunan Allah lebih besar. Mesti dakwah seperti itu. Jadi kalau kefahamanku Bang Sandi ya, berita tentang surga itu sampaikan ke orang, tapi tentang neraka baca untuk diri kita. Itu yang betul. Hari ini kebalikan, neraka kasih orang, surga untuk dia. Ini jadi masalah. Dan dakwah yang betul itu tidak bicara penyakit, tapi bicara obat. Bukan mencaci maki kegelapan, tapi menyalakan cahaya. Karena kalau cahaya datang pasti kegelapan sirna. Maka dengan cara itulah Wali Songo dalam waktu singkat mengislamkan Pulau Jawa. Hari ini kalau dakwahnya keras-keras, kafir, khurafat, bid'ah, sesat kamu, neraka kamu, mana ada orang mau masuk Islam? Nah, tugas kita hari ini mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Itu yang harus terbaik. Wajib berikan motivasi. Dan kita sudah di penghujung nih, Ustadz, dan mungkin pesan penutup Ustadz kepada teman-teman para penonton Muslim First yang sekarang secara 360 derajat mereka memiliki teman digital dia, untuk agar mereka terbantukan dalam mencari jati diri, mencari cinta kasih dari Allah, dan bagaimana mereka bisa menavigasi nih kehidupan mereka. Ya, jadi buat anak-anak muda yang hari ini ya, mungkin sedang mencari jati diri, sedang mencari kebenaran, ya kan
ekspresi berpikir anak muda itu liar, banyak informasi yang datang. Nasihat saya sebenarnya sederhana aja. Sahabatmu nanti akan jadi syafaat bagimu. Jadi berteman dengan semua orang, tapi bersahabatlah dengan orang-orang baik saja. Karena kata Rasulullah SAW, berteman dengan penjual minyak wangi, kamu akan dapat wanginya, tapi berteman dengan pandai besi, kau akan dapat asapnya. Nah, jadi kalau hari-hari berteman dengan orang-orang soleh, insya Allah kalau kita melihat orang itu, manusia ini suka meniru-niru. Nah, jadi kalau kita suka melihat orang soleh, maka pasti ada keinginan di hati itu jadi orang soleh. Ketemu artis, terbesit juga di hatimu jadi artis. Ketemu pebisnis, teman saya jualan es buah kan, rame beli mobil bagus. Saya pikir buka es buah keren juga nih. jadi orang tuh suka meniru. Maka kalau kalian nih anak-anak muda ya sering ketemu hafiz Quran, pasti ada keinginan untuk jadi hafiz Quran. Sering ketemu orang-orang yang alim, yang pintar, yang pengen juga betul belajar. Nah, tapi kalau ketemunya hari-hari BD narkoba, perempuan-perempuan nakal dan sebagainya, maka otak kita tuh akan terpikir untuk meniru-niru mereka. Nah, jadi sahabatmu, syafaatmu mesti dijadikan tagline seekor anjing namanya Kitmir. Anjingnya Ashabul Kahfi. Dia najis mukhaladah, najis besar. Tapi asbab dia ikut-ikutan dengan 7 orang pemuda soleh yang waktu itu menyelamatkan imannya dari kejaran raja yang zalim kan waktu itu. Maka Kitmir ini pun di Al-Quran diceritakan akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Padahal dia anjing. Kita bukan anjing, kita manusia. Jadi kalau kita ikut orang soleh, ikut ulama, cintai orang-orang soleh, maka insya Allah nanti kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Itu aja. Ya, siapa yang soleh itu ya Rasulullah dan sahabat lah, yang figur utamanya. Kalau manusia yang hidup sampai sekarang tuh para habaib, para kiai, ustadz, ya, mereka tuh bukan nabi, bukan sahabat, tak sempurna. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Maksudnya sebaik-baik orang itu pasti ada keburukannya, seburuk-buruk orang pasti punya kebaikan. Maka gunakan mata untuk selalu melihat kebaikan. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh. 2 mata Allah bagi, 1 mata selalu melihat kebaikan orang lain, 1 mata melihat keburukan diri sendiri. Karena kalau kita suka melihat kebaikan orang, insya Allah kebaikan orang itu Allah pindahkan ke kita. Begitu sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. You're welcome. Domo arigato gozaimasu. Masya Allah. Dan demikian perbincangan kita dengan Ustaz Terry. Sangat dalam 3 hari dalam sebulan kita berkhidmat di masjid, kembali ke surau. Kembali ke surau insya Allah. Dan mudah-mudahan Ramadan ini membawa berkah dan kalian semua menemukan pahalanya. Find your pahala. Terima kasih. Wassalamualaikum. Keren ya. Find your pahala. FYP. Find your pahala. Oh, Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.